Hai hai hai, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dengan cara yang sangat mudah dipahami. Kamu akan tahu apa itu persamaan kuadrat, bentuk umumnya, dan 3 cara menyelesaikannya. Yuk mulai! Sebenarnya persamaan kuadrat itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, sini aku jelasin. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya itu berpangkat 2. Jadi, X-nya itu punya pangkat 2, teman-teman. Nah, dari pengertian berikut, dapat kita buat bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah angka, dan A tidak boleh 0. Kenapa sih kok A nggak boleh 0? A nggak boleh 0 karena jika A sama dengan 0, persamaan itu bukan lagi persamaan kuadrat, teman-teman, melainkan berubah menjadi persamaan linear. Untuk persamaan linear, kita bahas di video berikutnya ya. Oke, di sini kita punya contoh bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama ada X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat ya, karena X-nya punya pangkat 2. Yang kedua ada 2X pangkat 2 min 3X min 5 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan kuadrat karena X-nya juga punya pangkat 2. Terus yang ketiga ada 3X plus 7 sama dengan 0. Ini bukan kuadrat ya teman-teman, karena X-nya nggak punya pangkat 2. Nah, setelah dari bentuk umum, langsung aja kita ke 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara pertama ada faktorisasi. Di sini kita punya contoh soal, yaitu X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Di cara ini kita harus mencari dua angka yang jika dikalikan menghasilkan 6 dan jika dijumlahkan menghasilkan 5. Kira-kira angka berapa ya teman-teman? Oke, angka itu adalah 2 dan 3. Kalau kita jabarkan, kita akan mendapatkan bentuk dalam kurung X plus 2 kali X plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X dari X plus 2 sama dengan 0, plus 2-nya ini bisa kita pindah ruas ke belakang, teman-teman. Jadi, plus 2 ini menjadi min 2. Untuk X plus 3 sama dengan 0, caranya sama kayak X plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi, hasil dari X-nya itu min 3. Maka, himpunan penyelesaian soal ini adalah min 2 dan min 3. Selanjutnya ada cara 2, kuadrat sempurna. Contoh soalnya masih tetap ya, X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya X pangkat 2 plus 5X plus 6-nya ini tuh kita pindah ruas ke belakang, teman-teman. Jadinya min 6. Nah, 5-nya ini dibagi 2, 5 per 2. Lalu dipangkatkan 2, jadi 5 per 2 pangkat 2. Terus hasilnya 25 per 4. 25 per 4 ini kita taruh di kedua ruas ya. Jadi X pangkat 2 plus 5X plus 25 per 4 sama dengan min 6 plus 25 per 4. Nah, min 6 ini kita ubah menjadi bilangan pecahan, menjadi min 24 per 4. Jadi di sini kita tulis min 24 per 4 ditambah 25 per 4, hasilnya 1 per 4. Nah, pernyataan X pangkat 2 plus 5X plus 25 per 4 ini sama dengan X plus 5 per 2 pangkat 2. Nah, dari pernyataan X plus 5 per 2 pangkat 2 ini kita akar, bersama dengan 1 per 4 juga kita akar. Jadi, hasil dari akar tersebut adalah X plus 5 per 2 sama dengan kurang lebih 1 per 2. Nah, untuk menyelesaikan X, kita buat dua kasus. Kasus 1, 1 per 2 ini tuh positif. Jadi, X plus 5 per 2 sama dengan 1 per 2. 5 per 2 ini kita pindah ruas ke belakang, jadi minus 5 per 2. Jadi, X sama dengan 1 per 2 min 5 per 2.
itu menjadi min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, untuk kasus 2, 1 per 2-nya ini tuh kita buat negatif teman-teman. Jadi, X plus 5 per 2 sama dengan min 1 per 2. Menjadi X sama dengan min 1 per 2 dikurangi 5 per 2 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi langsung ketemu deh, himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan min 3. Oke, selanjutnya kita langsung ke cara terakhir, yaitu rumus ABC. Soalnya masih sama ya teman-teman, yaitu X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Pada cara ini kita menggunakan rumus X sama dengan min B plus minus akar D per 2A. D kita dapatkan dari rumus B pangkat 2 dikurangi 4AC. Dari rumus D tadi bisa kita hitung 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6 itu menjadi 25 dikurangi 24 dan hasilnya adalah 1. Terus rumus yang awal tadi kita tulis ulang, yaitu X sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Lalu angkanya ini kita masukkan ke rumusnya menjadi X sama dengan min 5 plus minus akar 1 per 2 kali 1. Akar 1 ini menjadi 1 ya teman-teman. Lalu kita bagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, satunya ini berupa positif, dan kasus kedua, satunya berupa negatif. Pada kasus 1, X sama dengan min 5 plus 1 per 2 kali 1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Dan pada kasus 2, X sama dengan min 5 min 1 per 2 kali 1 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaian pada cara 3 ini adalah min 2 dan min 3. Jawabannya sama kan kayak cara-cara yang sebelumnya? Jadi, persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, faktorisasi. Cara ini bisa cepat kalau angkanya bisa difaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat atau sering kita sebut sebagai kuadrat sempurna. Lebih panjang emang, tapi bisa membantu dalam memahami bentuk parabola. Yang ketiga, ada rumus kuadrat. Rumus ini bisa dipakai untuk semua persamaan. Nah, kamu bisa milih nih cara yang paling kamu sukai. Semakin sering latihan, semakin mudah kamu menguasainya. By the way, aku punya satu latihan soal nih buat kamu belajar di rumah. Ini dia. Kalau kalian tahu jawabannya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.